Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Hima. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita sudah sampai pada pembelajaran 3. Mari berperilaku terpuji. Nah, langsung saja ya teman-teman. Kita masuk pada materi Mari berperilaku terpuji. Perilaku terpuji yang pertama adalah gemar membaca. Nah, membaca itu merupakan kegiatan yang positif yang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Membaca itu merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks. Nah, tujuan membaca itu adalah mengumpulkan informasi serta memahami makna bacaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, sebagai pelajar kita harus memiliki perilaku yang terpuji. Yang pertama adalah gemar membaca. Nah, yang pertama kita bahas adalah menumbuhkan semangat gemar membaca. Bagaimana cara kita menumbuhkan semangat gemar membaca? Yang pertama, kita harus menyediakan waktu khusus untuk membaca. Misalnya sore, malam, pagi, ataupun siang. Yang kedua, bergabung dengan kelompok anak yang suka membaca. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu. Yang keempat, membuat target membaca. Dan yang kelima, memanfaatkan waktu menunggu untuk membaca. Nah, teman-teman, jika kalian sedang menunggu, bisa kalian manfaatkan dengan membaca. Nah, oke, lanjutnya sekarang kita harus tahu manfaat apa saja ya jika kita gemar membaca. Yang pertama, kita akan menambah pengetahuan dan informasi. Yang kedua, memperbanyak ide. Yang ketiga, menjadikan kita menjadi anak pintar. Yang keempat, menambah perbendaharaan kata. Dan yang kelima, melatih fokus dan konsentrasi belajar. Keenam, meningkatkan kemampuan menulis. Dan yang terakhir, mengasah kreativitas. Nah, itu adalah manfaat kita saat gemar membaca. Oke, selanjutnya adalah pantang menyerah. Jadi, sikap gemar membaca itu adalah sikap yang baik. Selanjutnya, sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah itu juga sikap yang baik juga loh. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan dan kesulitan. Saat menghadapi kesulitan, tantangan, dan rintangan dibutuhkan sikap yang namanya pantang menyerah. Nah, pantang menyerah itu apa sih? Kalian harus tahu. Pantang menyerah itu adalah sikap tidak mudah menyerah saat mengerjakan suatu pekerjaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, jadi setiap muslim itu pasti akan mendapatkan uji coba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa melewati dengan ikhlas. Nah, sekarang bagaimana ya ciri-ciri sikap pantang menyerah itu? Orang yang memiliki sikap pantang menyerah itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, orangnya itu suka bekerja keras. Yang kedua, tidak suka bermalas-malasan. Yang ketiga, energik. Yang keempat, penuh semangat. Yang kelima, orangnya kreatif dan inovatif. Yang keenam, optimis. Dan yang terakhir, tidak mudah putus asa. Itu adalah 7 ciri-ciri sikap pantang menyerah. Bagaimana perilaku pantang menyerah? Nah, contoh perilaku pantang menyerah itu yang pertama, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah dan tidak pernah mengeluh saat ada tugas dari sekolah. Nah, yang kedua,
suka bekerja sampai dengan selesai, meskipun ada saja kejadian yang menyusahkan. Yang ketiga, belajar membaca Al-Quran terus-menerus. Setelah bisa, tetap dibaca terus. Oke, selanjutnya kita harus tahu bagaimana ya cara untuk menumbuhkan sikap pantang menyerah. Caranya yang pertama, tidak mudah terpengaruh kegagalan orang lain. Yang kedua, tidak mudah membuat kesimpulan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap berani menghadapi tantangan. Yang keempat, berani mengambil resiko. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap optimis dan selalu berprasangka baik. Nah, itu tadi adalah cara untuk menumbuhkan sikap pantang menyerah. Selanjutnya kita harus tahu keutamaan sikap pantang menyerah. Keutamaan sikap pantang menyerah yang pertama, dia akan memperoleh kesuksesan atas apa yang ia usahakan. Jadi, jika ada orang yang sedang berusaha, pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Yang kedua, optimis dalam bekerja. Yang ketiga, menumbuhkan semangat untuk selalu berusaha. Yang keempat, tidak putus asa meskipun usahanya belum berhasil. Dan yang terakhir, mendapat pahala karena bersikap ulet melaksanakan ajaran Islam. Itu tadi adalah keutamaan sikap pantang menyerah. Oke, selanjutnya kita harus tahu orang yang memiliki sifat rendah hati. Nah, rendah hati itu biasa dikenal dengan tawadhu. Rendah hati itu jauh sekali dari yang namanya kesombongan. Nah, rendah hati itu berbeda ya dengan yang namanya rendah diri. Rendah diri itu artinya minder, tidak boleh. Nah, sekarang kebalikan dari rendah hati adalah tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Tinggi hati disebut juga dengan sombong. Nah, Islam mengajarkan untuk kita selalu bersikap rendah hati dan menjauhi yang namanya tinggi hati. Nah, sekarang ciri-ciri rendah hati. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap rendah hati yang pertama, tidak mengharapkan pujian. Yang kedua, menjauhi sikap membanggakan diri. Dan yang ketiga, berusaha menghindari sikap sombong. Itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki sikap rendah hati. Selanjutnya, perilaku rendah hati. Bagaimana ya perilaku rendah hati itu? Kalian harus tahu. Perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Yang kedua, tidak membedakan teman atau pilih kasih. Yang ketiga, menyapa dan mengucapkan salam jika bertemu dengan orang lain. Yang keempat, tidak memamerkan kelebihan yang dimiliki, misalnya harta atau kepandaian. Yang kelima, mau menerima pendapat dari orang lain. Nah, itu adalah perilaku rendah hati. Selanjutnya, kita akan mempelajari manfaatnya. Apa saja manfaat dari sikap rendah hati? Yang pertama, orang yang rendah hati itu pasti akan disayang oleh Allah. Yang kedua, disenangi oleh banyak orang. Yang ketiga, terhindar dari sifat sombong. Yang keempat, memiliki banyak teman. Dan yang terakhir, akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Oke, sekarang kita langsung saja mempelajari sikap hemat. Nah, kita harus tahu sikap hemat. Hemat itu apa ya? Hemat itu artinya berhati-hati dalam membelanjakan uang dan menggunakan sesuatu secara berlebihan.
tidak boros, dan cermat. Oke, sekarang langsung saja kita harus tahu perilaku hidup hemat itu apa saja ya. Perilaku hidup hemat yang pertama, menutup keran air sesudah menggunakan. Yang kedua, membeli sesuatu secukupnya sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mematikan lampu listrik apabila sudah tidak digunakan. Dan yang keempat, mematikan televisi apabila tidak ditonton. Itu adalah 4 cara perilaku hemat. Oke, selanjutnya kita harus tahu cara membiasakan hidup hemat. Nah, cara membiasakan hidup hemat. Yang pertama, kita harus berusaha menahan diri untuk tidak membelanjakan uang secara berlebihan. Yang kedua, membiasakan diri untuk menabung. Dan yang ketiga, selalu ingat bahwa harta yang dimiliki itu adalah hanya titipan dari Allah. Itu adalah 3 cara membiasakan hidup hemat. Sekarang yang terakhir. Nah, yang terakhir keuntungan hemat. Yang pertama, mempunyai cadangan untuk dibutuhkan pada saat-saat kita membutuhkan. Yang kedua, melatih kepekaan sosial dengan menyisihkan sedikit dana untuk orang yang sangat membutuhkan. Dan yang ketiga, melatih menggunakan harta miliknya hanya untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu adalah 3 keuntungan hemat. Nah, teman-teman harus tahu ya, perilaku terpuji yang kita bahas pada pembelajaran 3 ini adalah yang pertama, kita harus memiliki sikap gemar membaca. Yang kedua, kita harus memiliki sikap pantang menyerah. Yang ketiga, kita harus memiliki sikap rendah hati. Dan yang terakhir, kita harus hemat. Nah, itu adalah 4 sikap baik yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.